Bali merupakan pulau seribu pura. Bali menjadikan primadona pariwisata yang telah terkenal hingga ke mancanegara. Alam tropis Bali sangat indah, bagaikan serpihan surga yang jatuh ke bumi. Masyarakat Bali juga dikenal sangat berpegangan teguh pada ajaran leluhur dan begitu setia menjaga kearifan budaya lokal. Keagamaan dan kebudayaan dalam agama Hindu di Bali saling terikat satu sama lain. Di Bali memiliki sebuah desa yang disebut Bali Age. Pada desa Bali Age, arsitektur rumah, balai pertemuan, dan pura yang dibangun sangat mempertahankan aturan adat istiadat secara turun-temurun. Ciri-ciri bangunan rumah penduduk desa Bali Age terbuat dari campuran batu merah, batu sungai, tanah, dan mempunyai ukuran yang relatif sama. Desa Tenganan merupakan salah satu desa yang terletak di timur Pulau Bali. Desa Tenganan termasuk ke dalam Bali Age, di mana gaya hidup masyarakatnya masih berpedoman pada peninggalan leluhurnya. Di Desa Tenganan Pegeringsingan memiliki beberapa keunikan, yaitu di Tenganan memiliki kain khas bernama kain geringsing, memiliki tradisi perang pandan, memiliki rumah-rumah yang unik dan tradisional, serta memiliki alat musik khas yang bernama selonding. Selonding merupakan alat musik tradisional Bali yang termasuk dalam kelompok gamelan golongan wayah atau tua. Selonding diperkirakan ada sebelum abad ke-15. Sejarah munculnya gamelan selonding belum bisa dipastikan, namun ada sebuah mitologi yang menyebutkan bahwa pada zaman dahulu orang-orang Tenganan Pegeringsingan mendengar suara gemuruh dari angkasa dan datang suara secara bergelombang. Pada gelombang pertama, suara itu turun di Bungaya, sebelah timur laut Tenganan, dan gelombang kedua turun di Tenganan Pegeringsingan. Di dalam kalangan masyarakat Tenganan Pegeringsingan, gamelan selonding diberi nama Betara Bagus Selonding. Kata selonding diduga berasal dari kata salon dan ning yang berarti tempat suci. Maka dari itu, selonding merupakan sebuah gamelan yang dikeramatkan atau disucikan oleh masyarakat Tenganan Pegeringsingan. Gamelan selonding dimainkan untuk mengiringi berbagai upacara adat Bali Age yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat untuk mengiringi abuang, perang pandan, dan yang lainnya. Gamelan ini juga digunakan untuk mengiringi proses upacara besar seperti usabe dangsil, usabe sumbu, usabe sri, usabe manggung, dan yang lainnya. Gamelan selonding berfungsi untuk pembuka acara, sebagai pengantar upacara, pengiring tari, dan juga sebagai penutup upacara. Sebenarnya di Kecamatan Kokar Konservatori Karawitan tahun 75, Kokar yang terakhir. Begitu berhenti 1,5 tahun, saya ditarik untuk menjadi guru honor di sekolah di situ juga. Baru 1,5 tahun. Pertama di sana, langsung mengajar di sana. Tahun 77 itu ya, tahun 78 sudah mulai belajar gamelan selonding. Sejak kapan Bapak mulai tertarik untuk bermain alat musik selonding? Tahun 78 sudah mulai belajar gamelan selonding. Sebenarnya pada waktu sebelum itu, Bapak tidak mengenal gitu yang namanya gamelan selonding. Yang dikenal itu adalah namanya saja. Dilihat daripada buku-buku gitu kan, pengertian daripada selonding itu apa. Sebenarnya kalau selonding itu pengertiannya adalah sama dengan gender gitu kan, kalau di bahasa dulunya itu. Tetapi dari masyarakat Tenganan lebih percaya ini dia sumber daripada selonding itu berada di Desa Tenganan, Kabupaten Karangasem, gitu kan? Itu satu-satunya yang ada di Bali. Memang ada juga di tempat lain di Karangasem,
Kalau di luar di Karangasem itu tidak ada, belum ada gitu ya. Pada waktu tahun 80-an itu, ya 70-an lah, itu belum ada, baru ada di sana. Nah, kebetulan tahun 78 kami guru-guru di Kokar itu kepingin tahu bagaimana sebenarnya permainan pada selonding itu sendiri. Nah, jadi pun karena penabuhnya itu, yang penabuh itu artinya tukang pukul, ya, yang bermain gamelan. Nah, itu hanya memerlukan 6 orang saja, tidak banyak gitu. Nah, mendatangnya kan guru dari Tenganan itu sendiri. Itu saya belajar di sana dan saya memang agak kaget waktu itu. Oh, begini cara orang yang bermain selonding. Permainan selonding itu jauh sekali berbeda dengan gamelan-gamelan yang biasa itu. Ya, cara memukulnya, cara menutupnya, permainannya, dan jumlah gamelan itu yang sedikit begitu kok bisa sampai rame. Nah gitu, ya. Dan di sana kita mendapat peran. Itulah mulai tahun 78 saya belajar gamelan selonding dengan guru-guru yang di SMKI, belum ke murid-murid itu. Perlu berapa lama agar Bapak bisa mahir dalam menekuni bidang ini? Ya, pada waktu itu karena keterbatasan waktu daripada guru maupun guru yang dari Tenganan itu, maksudnya guru-guru kita juga, teman-teman guru, karena sebagai pengajar kan tidak bisa tiap hari, gitu kan. Hanya pada waktu itu kalau tidak salah hanya sekitar 3 bulan saja diberikan, tetapi karena yang main ini adalah guru-guru, orangnya yang sudah senior gitu di dalam permainan itu, yang ada pintar yang bermain genderwayang itu, ya lumayan banyak ya dapat lagunya atau baginya gending namanya itu, ya sekitar kalau nggak salah pada waktu itu sudah ada 6 gending. Apakah ada kesulitan tersendiri saat Bapak akan memulai menekuni gamelan selonding ini? Sangat sulit, gitu kan? Sangat sulit seperti katakan tadi, karena dari teknik permainannya sangat berbeda dengan gamelan-gamelan yang lain. Ini sebenarnya memegang buah panggul. Kalau umpamanya tahu dengan genderwayang, kira-kira sudah tahu dengan genderwayang, bagaimana cara orang main genderwayang itu, tangan di sini itu nutup. Tetapi kalau gamelan selonding itu yang nutup itu tangkainya, katik panggulnya itu yang nutup gitu, sehingga ada suara klecak gitu. Ini yang paling susah pertama kali kita belajar seperti itu. Nah itu, dan apa namanya itu, jumlah instrumennya itu hanya ada 6 gitu kan, yang nama-nama instrumen itu adalah ada nyong-nyong ageng, nyong-nyong alit, enam, petuduh, kempul, dan gong gitu. Ya, itu masing-masing memegang satu-satu gitu. Ya, di sini. Terus nyong-nyong ageng dengan nyong-nyong alit, ada orang pertama dengan orang kedua itu berbeda permainannya. Terus yang ketiga dan keempat juga berbeda, kelima dan keenam berbeda. Nah inilah yang namanya bersatu. Apakah ada perbedaan cara bermain selonding di zaman terdahulu dengan di zaman sekarang ini? Sangat. Sekarang sebaru gini, setelahnya Pak bermain selonding, bahwa ada dokumentasinya, akhirnya mulailah menyebar ini di masyarakat di luar Tenganan, di luar Karangasem gitu, seperti Denpasar, ya. Sudah banyak sekali seperti Denpasar, seperti Ubud, hampir seluruh Bali sekarang sudah ada selonding, gitu ya. Nah, tapi selonding yang berkembang sekarang itu hanya seperti selonding yang ada di Tenganan, karena di Karangasem itu banyak ada selonding. Ada yang di Bungayo namanya, ada yang di Tunggak namanya Bandep, ada di Timbrah namanya itu di daerah Karangasem. Satu dengan yang lain yang di Karangasem itu semuanya berbeda-beda, baik lagunya maupun cara-cara permainan juga, ya. Tetapi yang menyebar yang sekarang ini adalah gamelan yang ada di Tenganan, di masyarakat. Itu. Di samping itu juga beberapa ada yang sudah dimodifikasi. Nah, kalau umpamanya di gong kempul itu
tangannya memukulnya nada yang sama adalah tempatnya seperti ini, ya. Sekarang yang nada yang sama ini sudah dicampur jadi satu dekat gitu. Jadi mukulnya dengan satu panggul yang bertambah, dia dipukul itu nada sama. Kalau dulu nih gitu kan. Jadi di sini, nah tangan kiri itu jauh tempatnya gitu. Nah yang kedua gitu, alat pukulnya sudah dirubah lagi. Kalau dulu alat pukulnya yang asli dari Tenganan itu semua dari kayu. Baik gong, kempul pun pakai kayu. Kayu itu bentuknya seperti apa namanya ya? Kalau pengujukan itu yang nyantokan, ya seperti itu kan? Ya di ujungnya itu tapi panjang, agak panjang. Nah, jadi pukulnya begitu. Itu suaranya memang agak lebih kurang bagus. Kalau yang sekarang dipakai panggul yang seperti panggul gong, yang bulat gitu seperti bola itu, sehingga suaranya lebih lembut. Nah, tetapi ciri khas daripada suara gamelan Sololing itu sudah akan berubah gitu. Itu bedanya. Ya, sudah ada perkembangan sekarang. Baik dari cara memainkan. Kalau pemain sekarang itu memainkan gamelan Sololing itu sudah sama seperti memainkan gendera wayang seperti katakan tadi, yang menutupnya itu pakai ini, tangannya di sini. Kalau yang asli itu dipakai tangkainya ini pakai nutup, sehingga tangkai ini memberikan ritme namanya, ya tak 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 gitu kan. Kalau sekarang sudah gendera wayang begini, itu bedanya. Apa yang menjadi ciri khas dari seni musik selonding ini? Ciri khasnya itu sudah yang seperti katakan tadi itu kan, dengan instrumennya yang sedikit, ya. Nah, ciri khasnya itu gamelan itu terbuat daripada besi. Kalau yang lain itu seperti gendera wayang, seperti gonggolia dan lain sebagainya itu terbuat dari perunggu, ya. Nah, di sana akan mengeluarkan warna suara yang berbeda. Warna suara dari besi berbeda dengan suara daripada tembaga atau perunggu itu sendiri gitu, ya. Uniknya lagi di sana gitu kan, ada yang memegang pokok lagunya dipegang secara bergantian antara nyong-nyong ageng, nyong-nyong alit, dan penem dan petuduh ini secara sesuai dengan lagunya. Beda dengan gamelan yang lain. Contohnya gonggolia. Kalau tukang ugal, tahu tukang ugal di sini ada yang pernah buat di sini. Tukang ugal yang mengambil lagu itu pertama itu kan, tetap dia mengambil lagu itu kan. Tetapi kalau selonding, lagu yang satu ini lagunya ini A gitu kan. Oh, yang mengambil lagunya adalah ini yang megang melodi. Terus lagunya B, oh diganti lagi yang megang lagunya adalah ini gitu ya. Nah, di samping itu karena di sini ada istilah namanya yang pakai 7 nada itu di dalam satu gini kan, apa namanya, satu oktavnya itu ya, sehingga di sana bisa dibagi-bagi menjadi 5 yang namanya patutan itu, saih itu juga. Memang agak susahnya gitu karena memakai saih. Kalau lagunya ini saihnya seperti ini yang dipakai, itu susah, memang agak susah. Apakah ada kaitannya pendidikan agama Hindu dengan musik selonding ini? Sangat. Nah ini ya, sangat sekali gitu. Kalau secara umum gamelan di Bali itu ya, semua ada hubungannya dengan agama, ya, adat dan agama gitu kan. Ya, kita mengenal gitu kan. Ya, kita mengenal di dalam agama Hindu, kita mengenal adanya 5 yajna. Kan gitu, ya. Nah, ada Dewa Yajna, ada Resi Yajna, Pitra Yajna, apalagi Manusia Yajna dan Pitra Yajna. Begitu banyak gamelan yang di Bali gitu kan. Kalau kurang lebih sekarang sudah ada lebih dari 35 jenis gamelan. Nah, di sini mempunyai fungsi tersendiri. Ya, ada yang berfungsi untuk mengiringi Dewa Yajna. Ada yang berfungsi untuk mengiringi Pitra Yajna, Resi Yajna, Buta Yajna, dan lain sebagainya itu kan. Nah, kecuali ini ada gong kebiar ya. Itu yang fleksibel sekali, semua upacara itu bisa diiringi oleh gong kebiar itu sendiri gitu.
Contohnya aja untuk dewayatnya umpamanya gong gede, namanya gong gede itu kan. Itu barumannya yang namanya gong gede, barumannya banyak, bukan gamelannya yang gede-gede gitu kan. Jumlah instrumennya yang banyak gitu. Itu khusus untuk mengiringi dewayatnya. Angklung, nah gitu kan. Angklung itu dipakai untuk mengiringi apa? Mungkin bisa tahu? Untuk mengiringi orang meninggal kan, pengabenan, gitu kan? Nah, dia kenapa seperti itu? Karena dia mempunyai kesan-kesan tersendiri. Coba kalau angklung itu berbunyi di pura umpamanya gitu kan, pasti bertanya, kenapa orang di pura ngaben? Kan gitu. Nah, itu tidak mungkin kan di pura orang itu ngaben, karena sampai sekarang di Ubud ada gamelan angklung yang dipakai di pura gitu kan. Gong gede yang ada di Bangli, di Batur itu kan khusus untuk mengiringi itu dewayatnya. Kalau orang potong gigi pakai gender wayah. Nah sekarang hubungannya dengan selonding. Bagaimana dengan selonding? Sangat erat sekali hubungannya dengan dewayatnya. Kenapa disebut erat itu? Karena di sana mempunyai kepercayaan bahwa gamelan selonding yang ada di Tenganan itu, yang pertama itu adalah diberikan oleh alam menurut masyarakat di sana. Ada 3 biji, ya, ada 3 biji gamelan didapatkan pada waktu ada gemuruh, katanya suara sana diketemukan 3. Nah, yang 3 ini dipercayai dia itu sebagai Tuhannya yang diberikan nama Betara Bagus Selonding gitu, ya. Dari yang 3 ini baru diturunkan menjadi gamelan yang 3 ini tidak dipukul-pukul, hanya disembahyang aja di sana, ya, sujud kepada karena dia dianggap itu Tuhannya, gitu kan. Nah ini gamelan selonding ini pasti akan pentas, tidak boleh tidak. Bagaimana kalau tidak? Ketakutan mungkin ada, ya, kekhawatiran mungkin ada gitu. Karena di sana ada lagu-lagunya dipakai, mana yang dipakai untuk yang pertama baru akan mulai upacara, mana ada lagu yang dipakai dalam upacara sudah dimulai, mana ada upacara pada waktu upacara sebagai penutup. Dan di sana ada lagu-lagu yang namanya lagu berburon gitu kan. Nah ini semua itu punya filsafat gitu kan, filsafatnya seperti tadi itu kan, percayaan gitu. Di dalam gamelan itu ada filsafat, ada etika, ada estetika, dan ada juga cara memainkan gitu kan. Nah kalau filsafatnya yang seperti tadi, itu kepercayaan daripada itu. Etikanya bagaimana etikanya? Orang Bali itu yang beragama Hindu itu pasti dia gitu mempunyai etika. Kalau sebelum mulai gamelan pasti dia membawa sesajen. Itu etika itu kan. Mohon dulu gitu kan. Otomatis dia memohonnya supaya keselamatan dalam bermain. Itu gamelan apapun itu pasti kalau sudah undangan itu pasti ada gininya, kecuali latihan di Banjar-Banjar belum, tidak ada. Ada estetikanya, masing-masing gamelan itu mempunyai keindahan tersendiri. Ya, estetika itu keindahan. Punya dia keindahan sendiri, cara bermainnya, cara penampilannya gitu kan. Apapun itu. Ya kalau yang keempat itu ada tekniknya. Tekniknya itu memang sudah yang seperti katakan tadi. Nah, itu yang 4 ini pasti ada di dalam satu gamelan itu. Ya, ada filsafat, ada etika, susila, ada keindahan, estetika, dan ada cara memukulnya, gediknya. Itu. Kalau pendidikan untuk agamanya gitu kan, yang seperti katakan tadi bahwa gamelan selonding ini adalah gamelan yang sakral. Yang dalam artian sakral itu ya apa namanya, pingit gitu kan, ya. Tidak sembarangan orang bisa bermain gamelan selonding bagi yang gamelan sakral, karena sekarang sudah menyebar keluar sehingga kesakralan itu tidak sama
gitu kan. Gamelan yang tradisi yang suci ini memang diperuntukkan untuk upacara dewa yatnya gitu kan. Hubungannya dengan agama di sana, hubungannya dengan agama itu sendiri. Nah, bagaimana ini gamelan selonding itu merupakan bagian, karena di sini ada gamelan-gamelan yang ada di Bali, ada yang sifatnya wali, ada sifatnya wali, ada sifatnya wali-walihan. Wali itu artinya sebagai bagian daripada upacara itu sendiri. Kalau tidak ditampilkan gamelan ini dalam satu upacara, yang contoh yang di tengah itu berarti upacara itu tidak selesai gitu, tidak sukses upacaranya. Kalau wali gitu kan, boleh ada, boleh tidak. Kalau tidak ada, tidak apa-apa, upacara tetap jalan. Gitu kan? Contohnya seperti topeng, gitu kan? Seperti topeng, wayang, gitu kan? Tidak ada itu tidak apa-apa, itu jalan. Seperti gamelan umpamanya gitu kan? Ada gamelan angklung itu umpamanya itu ya. Orang ngaben tidak ada angklung tidak apa-apa, ya ngaben itu tetap jalan. Ya kalau wali-walihan itu wali-walihan itu yang tidak ada hubungannya dengan upacara-upacara keagamaan. Nah itu. Kepada generasi muda sekarang mengenai pelestarian seni budaya yang ada di Bali, terutama di bidang seni musik selonding. Saran saya gitu kan, ini tidak cukup dengan masyarakat saja yang untuk kemauan dari masyarakat saja yang ingin menunjang pelestarian pada gamelan ini. Yang penting itu ya dari atas. Umpamanya kalau kita sini ya dari gubernur gitu kan, dari gubernur turun ke bupati atau wali kota, dari wali kota turun ke camat, ke kepala desa dan banyak-banyak itu sendiri. Kan? Ini harus ada penunjang saja. Kalau dari atas ada bantuan apapun itu demi untuk melestarikan kesenian ini, karena ini kesenian langka. Takutnya kehilangan saja. Kalau kayak itu takutnya hanya kehilangan saja. Kalau sekarang kan anak-anak sekarang itu kan inginnya yang kemodern saja, ya, yang bukan jelek, bagus juga untuk perkembangan. Tetapi jangan melupakan akar. Semua yang modern yang sekarang itu untuk Balinya itu tetap berakar dari musik-musik yang tradisi. Itu tidak boleh dihilangkan. Selonding merupakan gamelan karawitan Bali yang termasuk dalam kelompok gamelan golongan wayah atau tua. Sejarah selonding diawali dengan adanya gemuruh yang menandai akan adanya suatu bencana. Setelah gemuruh selesai, ditemukan 3 jenis selonding yang akhirnya dipuja sebagai Betara Bagus Selonding. Seiring dengan berjalannya waktu, selonding berkembang menjadi alat musik yang disakralkan, yang digunakan untuk upacara dewa yatnya di Tenganan. Adapun perbedaan yang terjadi pada alat dan cara bermain alat musik selonding dari zaman ke zaman adalah pada zaman dahulu, alat pemukul yang digunakan, ujung pemukulnya berbentuk seperti sabit dengan suara yang bergema. Sedangkan di era sekarang, bentuk ujung pemukul selonding berbentuk bulat dengan suara yang lebih melengking. Kaitannya, musik selonding dengan pendidikan agama Hindu sangatlah erat dalam ajaran filsafat, etika, dan estetika. Berdasarkan bidang filsafat musik, selonding dipercayai oleh masyarakat setempat memiliki nilai kesakralan. Dalam bidang etika, masyarakat Bali pastinya memiliki etika sebelum memainkan gamelan selonding ini, yaitu dengan menyiapkan sesajen atau persembahan yang digunakan untuk memohon keselamatan dalam memainkan gamelan selonding. Sedangkan dalam bidang estetika, setiap gamelan pasti memiliki keindahannya sendiri dari segi cara bermain dan keindahan suaranya.